Karena sodakoh boleh pakai kambing muda atau berubah jadi sate kambing muda gitu loh. Enak. Sate kambing muda tuh enak, empuk gitu loh. Tapi kalau untuk udhiyah ya paling enggak umur ini gitu loh. Umur ini. Kemudian yang ketiga, untuk unta dan sapi ini untuk 7 orang, tidak boleh lebih. Bagi yang sudah terkena hukum wajib. Ya, bagi yang sudah terkena hukum wajib, ketika urunan tidak boleh melebihi 7 orang. Tapi kalau ketika belum sampai hukum wajib, contoh, bolehkah santri iskarima urunan? Masing-masing 25.000 rupiah. Berarti kan belum kena hukum wajib, baru hukum boleh saja. Maka boleh urunan sampai mungkin terkumpul uang 3 juta, dibelikan 3 ekor kambing udhiyah dari santri iskarima, atau udhiyah dari Karang Taruna. Nah, ini Karang Taruna tuh isinya pemuda-pemuda, ada 100 ya, 1 ekor sapi. Boleh, tapi belum wajib. Kalau sudah wajib hanya 7 orang. Paham Pak ya? Nah, sini nanti kalau ada orang datang menyerahkan sapi, ini Pak, sapi kami, kurban kami dari paguyuban kami. Emangnya jumlahnya berapa Mas? Ya paguyuban jumlahnya ibu-ibu ada 100, bapak ada 100. Loh, kok satu sapi kok 200 orang yang nggak boleh? Bawa lagi sapinya. Bodoh ini panitia. Panitia bodoh, sapi datang ditolak. Maka harus memahami tadi hukum wajib dan tidak wajib. Kalau sudah mencapai hukum wajib hanya 7 orang. 7 orang saja, tidak boleh lebih. Tapi kalau belum wajib karena kemampuannya baru ibu-ibu punya 100 ribuan dikumpulkan jadi seekor sapi, enggak apa-apa. Apalagi melatih anak-anak didik, anak TK kurban. Ini dari TK Taruna Robani, ini TK Al Irsyad. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Belum wajib, masalahnya belum wajib. Nah, yang masuk syarat di sini, syarat sahnya ini yang sudah terkena hukum wajib, maka kalau berudhiyah dengan unta atau sapi ini hanya 7 orang. Hadisnya jelas dari riwayat Jabir radhiyallahu an. Dia berkata, "Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-budnata." Kami menyembelih unta bersama Rasulullah an sab'atin untuk 7 orang. Wal baqarata, dan seekor sapi an sab'atin untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim. Kenapa? Karena Rasulullah sudah terkena wajib, Jabir sudah terkena wajib, maka enggak boleh melebihi jumlah 7. Begitu. Keempat, tidak cacat. Nah, ini yang membedakan tadi udhiyah, tidak cacat, syarat tertentu. Tidak cacat maksudnya adalah cacat fahish, parah. Maka ada pengecualian. Kalau cacat ringan masih dibolehkan. Yang dimaksud di sini cacat fahish, yaitu buta. Untuk menguji kambing ini buta apa enggak, suruh jalan. Kalau nabrak tiang listrik berarti buta. Suruh lepas tadinya gitu, kok jalan lulu, kok nabrak sembarang, wah ini buta. Walaupun kelihatan melihat, karena nggak bisa ditanya, Bing kamu buta nggak gitu. Bisa jadi matanya melek tapi buta. Nah, atau ke ahli kambingnya juga bisa. Picek yang jelas berarti buta sebelah. Nah, nggak boleh. Lidahnya putus secara utuh, berarti dari pangkalnya. Nanti ada pengecualian, kalau cuma putus sedikit tidak apa-apa, karena tidak fahish. Hidungnya putus, telinganya putus, kedua-duanya atau salah satunya.
buntung. Pincang yang jelas pincangnya, al-arja, ya. Pincang yang jelas pincangnya. Patah kakinya, gak usah diperiksa ke dokter Tunjung. Kita juga udah tahu, dok ini kambing ini patah tulang apa enggak? Di rongsen ke Kustati. Patah kakinya, putus puting susunya, dilihat puting susunya putus, cacat. Buntutnya putus, kecuali putus bawaan. Sejak lahir sudah tidak berbuntut, itu tidak apa-apa. Sejak lahir, loh kambingnya kok nggak ada buntutnya. Tapi ketika lahir berbuntut kemudian putus karena sesuatu, berarti itu cacat. Sakit, flu, pilek, demam, malaria, TBC, ya, dan sebagainya. Ya, pokoknya sakit. Kurus sekali. Ya, tadi saya sampaikan ini mau kurban daging, ya, bukan mau kurban tulang. Mas bawa kambing kok ya kayak gini, gak ada bentuknya. Ini tengkorak kambing hidup, ya, namanya. Dan ditambahkan oleh ulama Syafi'iyah bunting. Wallahu alam, nanti tanyakan ke ahli kambing, karena bunting itu merusak kualitas daging. Kemudian pertimbangan yang kedua, kalau kambing atau sapi bunting kemudian disembelih, gimana anaknya? Gimana anaknya? Kalau anaknya hidup gimana? Kalau hidup kan berarti harus disembelih lagi. Dengan induknya mati, biasanya anaknya ikut mati. Maka tetap afdal pilih, walaupun ini hanya menurut ulama Syafi'iyah, pilih hewan yang tidak bunting. Kasihan janinnya. Ya. Kemudian saya kecualikan cacat-cacat yang dibolehkan untuk tetap dijadikan udhiyah, yaitu cacat ringan. Satu, tidak bertanduk bawaan, namanya al-jamma al-jalha istilahnya. Tidak bertanduk tapi bawaan. Ini kok kambing kok nggak muncul-muncul tanduknya gitu. Sampai gede udah umurnya 2 tahun juga nggak muncul tanduknya. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah bertanduk kemudian ditabrak sapi, patah tanduknya, itu cacat. Tidak berekor tapi bawaan. Hewan berkatarak yang tidak menghalangi pandangannya, namanya al-haula. Ya, ada kataraknya tapi tetap bisa melihat. Ya. Tapi kalau sampai menutup berarti jadi buta. Ya, masuk ke cacat yang tadi disampaikan. Salah satu kupingnya kecil, as-sam'a. Ya. Kupingnya normal satu, yang satu kecil, nggak apa-apa, nggak rusak. Ya. Kemudian kupingnya robek, asyarqa. Ya. Robek dikit. Kemudian ompong, dengan syarat masih bisa makan rumput. Ompong, ya, apalagi ompongnya cuma 2, masih bisa itu. Ya, namanya ompong itu nggak semuanya. Ompong masa total gitu. Nah, ini masih dalam batas-batas boleh. Tentunya afdolnya hindari yang ini tetap. Gitu loh. Nanti mungkin pedagang kambingnya rewel, Mas, kuping cuma rubek dikit aja, masa rewel banget toh Mas? Kan yang dimakan bukan kuping. Mas, masalahnya bukan makan tidak makan. Afdolan. Masalahnya saya dicontohkan oleh Rasulullah kalau mau berudhiyah memilih kambing yang bagus, sehat, gemuk, gagah, berdaging, ya, tidak cacat. Ya, ada kambing yang bagus, pilih yang bagus. Karena pedagang nggak mungkin menurunkan harga cuma gara-gara kupingnya robek sedikit.
Kambing gede sekali, kupingnya robek, coba. Pasti dipilih. Kambing gemuk, berdaging, kupingnya robek. Nah, kalau untuk akikah nggak apa-apa. Udhiyah ada sedikit catatan, ya, kuping buntung. Kalau akikah nggak apa-apa buntung kupingnya. Udhiyah sangat ketat. Ya. Kemudian tidak bisa melahirkan karena sudah tua. Ini boleh. Karena sudah ketuaan nggak bisa melahirkan lagi. Tapi dia gemuk, ada dagingnya, tidak cacat, cuma tua. Boleh. Gundul. Ada kambing gundul nggak, Pak? Ya, mungkin ada bulunya hilang sedikit, gitu, botak, gitu ya. Al-majzuzah namanya. Ini mesti dibolehkan. Dan yang terakhir, tidak bisa berdiri karena kegemukan. Nah, kemarin kata Ustadz Syihab itu ada sapi harganya berapa juta? Ustadz Awang itu ada berapa gitu, mahal sekali. Itu nggak bisa gerak, nggak bisa gerak, nggak bisa karena keberatan daging. Oh, dagingnya banyak sekali. Ini bukan cacat. Ya, dia nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan karena memang terlalu banyak dagingnya. Alhamdulillah. Nah itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian, pengecualian. Kemudian syarat untuk kita mudhahi yang berkorban hanya dua, yaitu terkait dengan niat saja. Nggak ada syarat harus mandi dulu, nggak ada syarat harus puasa dulu, ya, tidak, hanya terkait dengan niat saja. Pertama, menentukan niat. Niat ini adalah pembeda antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Untuk membedakan dua hewan, apakah udhiyah dan akikah, itu dibedakan oleh apa? Niat. Seperti datang Bapak, Pak, ini kambing saya, diserahkan kepada panitia udhiyah. Tapi kambingnya kambing akikah. Jatuh sebagai apa? Sebagai akikah. Oh, anak saya baru lahir pas hari ketujuhnya tanggal 10 Zulhijjah, serahkan ke masjid. Dia dapat pahala akikah. Boleh saja dititipkan, boleh. Tapi tidak berpahala udhiyah karena niatnya akikah. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu tergantung niatnya. Kalau niatnya akikah jadi akikah, niatnya udhiyah jadi udhiyah, niatnya untuk hajjun ketika haji jadi hajjun, niatnya atirah untuk patung, untuk berhala jadi syirik. Dan niat cukup dalam hati. Gak usah nawaitu udhiyah lillahi ta'ala. Zakat gak pernah niat diucapkan. Kemudian menyertakan niat dengan penyembelihan atau dengan pembelian hewan. Maksudnya gini, kalau kolektif tadi 7 orang, niatnya harus sama. Jadi ada ikhwan-ikhwan sekalian 7 orang kolektif beli 1 ekor sapi. Yang satu niatnya bukan udhiyah, niatnya sodaqah, tidak sah. Walaupun yang 6 niatnya udhiyah, karena ini sudah menjadi satu. Ada lagi yang satu niatnya akikah saya. Mana ada akikah sapi? Jadi 7 orang ini niatnya harus sama, udhiyah. Itu saja untuk syarat mudhahi. Ya. Ini syarat sah. Kalau tadi kan keikhlasan, kemudian sesuai sunnah, itu syarat umum sekali, bukan hanya udhiyah saja. Waktu penyembelihan, ya, sudah paham semua insyaallah. Penyembelihan udhiyah dimulai setelah selesai sholat Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Tidak usah menunggu kaum muslimin selesai melaksanakan sholat Id secara keseluruhan.
Jadi kalau kita nih jamaah nih melaksanakan sholat Idul Adha bersama Pondok Iskarima, kemudian selesai, nah berarti boleh nyembelih. Walaupun di Karanganyar sholatnya belum selesai, walaupun di Istiqlal belum selesai, itu urusannya. Kalau nunggu selesai semua, kapan nyembelihnya Pak? Di Amerika belum selesai. Maksud sholat itu adalah sholat kita. Rampung sholat langsung menuju tempat penyembelihan. Itu awal mulanya. Kemudian berakhir dengan terbenamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah atau tasyrik terakhir. Berarti waktu penyembelihan ada 4 hari. Tanggal 10 setelah sholat Id sampai tanggal 13, berarti 3 hari tasyrik. Bagaimana kalau disembelih tanggal 9 atau disembelih tanggal 14? Bukan udhiyah, jadi sodakoh lagi. Jadi sodakoh lagi. Itu. Kemudian yang disunnahkan sebelum penyembelihan udhiyah, ini sunnah-sunnah mengikat hewan ya, supaya nggak kabur, gitu ya. Memberi makan supaya tidak kurus. Ya. Jangan calon korban terus nggak dikasih makan. Memang akan dikorbankan ini. Ya. Kemudian menggiringnya ke tempat penyembelihan, menandainya dengan sebuah tanda agar bisa dibedakan dengan hewan lainnya. Kalau kita sudah menentukan dari 10 kambing ini saya punya 10 kambing. Yang akan saya jadikan udhiyah adalah yang ini. Segera tandai. Supaya nanti tidak keliru ngambil. Karena ini sudah diniatkan untuk Allah. Jangan dicabut lagi. Jangan ditelan ludah sendiri. Saya meniatkan, mengazamkan kambing yang paling gagah ini akan saya korbankan. Tandai langsung di leher ya, tandai, terserah tandanya apa ya. Kemudian tidak memotong kuku, mencukur rambut, memotong kumis, mencabut bulu ketiak dan lainnya mulai tanggal 1 sampai selesai penyembelihan. Ini sunnah, berarti ketika melakukan makruh ya. Saya mencari keterangan ini apakah sampai tingkat haram atau tidak. Ini, jadi larangan motong kuku kita bukan kuku kambing. Ya. Rambut kita bukan rambut kambing. Ada yang mengertikan maksudnya rambut kambing, mana ada hubungannya dengan rambut kambing? Kok dicukur segala? Ya. Ya. Kita, ya. Nah, saya mendapatkan keterangan tentang larangan ini. Ya. Hadisnya kan ini. Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Kalau kalian melihat hilal Dzulhijjah ya, dan kamu salah seorang di antara kamu hendak berudhiyah, maka hendaknya menahan diri dari kukunya dan rambutnya. Hadis riwayat Muslim. Tidak boleh memotong kuku, mencukur rambut. Ini hadisnya. Sampai tingkat apa? Larangan ini haram atau makruh? Saya nukilkan keterangan ya dari Imam Syafi'i ya. Dari Imam Syafi'i rahimahullah sebagaimana dinukil dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah jilid 5 halaman 95. Hadis tersebut di atas tidak menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Hadis tersebut hanya menunjukkan kemakruhan. Berarti kalau seandainya kita itu motong kuku sekarang ini tidak mempengaruhi sahnya udhiyah kita, tapi afdolnya tahan. Jangan motong kuku dulu, jangan cukur rambut dulu. Hikmahnya apa? Agar yang hendak berudhiyah tersebut bagian-bagian tubuhnya sempurna, tidak ada yang kurang, sehingga berharap terbebaskan dari siksa neraka melalui udhiyah. Jadi begini Bapak dan Ibu-ibu, maksudnya
udhiyah, kambing atau sapi yang kita sembelih ini akan menjadi penyelamat kita dari siksa neraka. Maka ketika rambut kita tahan, tidak dipotong dulu dari tanggal 1, kuku tidak kita potong dulu dari tanggal 1 sampai penyembelihan, kuku tidak akan tersentuh api neraka. Rambut kita tidak tersentuh api neraka karena terbentengi dan terselamatkan oleh kambing kita. Subhanallah. Semua amal soleh itu bisa menyelamatkan kita dari neraka. Hatta kurma satu biji pun yang kita sedekahkan. Nah, kalau sudah dicukur kan udah hilang. Nah, ini hikmahnya. Maka tetap afdol tahan rambut, tahan kuku. Aduh, lumayan 10 hari ya. Gatel-gatel, bersihin aja dulu. Ya, bersihin aja dulu. Sama ketika jamaah haji melaksanakan ihram, juga nggak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut sampai selesai tahallul. Sama ya. Yang kita di sini begitu, yang sana haji. Kalau di sana malah haram. Haram nyukur rambut ketika ihram, haram, batal nanti. Ya, batal hajinya. Ini keterangan yang dapat saya nukilkan. Jadi membantu kita untuk memahami hadis ini, karena masih banyak memahami itu haram. Ketika Anda motong kuku, maka hewan kurban yang Anda kurbankan itu jadi tidak sah. Nggak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruhnya. Ini hal-hal yang dianjurkan. Kemudian anjuran-anjuran. Pertama, menyembelih dengan tangan sendiri atau menyaksikannya. Yang bisa memungkinkan untuk motong sendiri, potong. Kalau nggak bisa, nyaksikan. Ini anjuran. Oh, saya sibuk, ya tidak apa-apa. Anjuran. Ya. Karena Rasulullah tadi dalam hadis, dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbar. Rasulullah menyembelih kedua domba tersebut dengan tangannya sendiri. Dia menyebut nama Allah, bismillah, wa kabbar, dan bertakbir Allahu akbar. Kedua, dianjurkan bagi yang berudhiyah, mudhahinya, memakan daging udhiyahnya dan boleh nyimpen. Pesannya jangan banyak-banyak. Dia udhiyah 1 ekor kambing, pesan ke panitia, Mas, saya pesen paha 2, kepala 1, sama hati. Ya, nggak bersisa dong. Ya sekedar makan lah. Boleh minta paha dan hati gitu ya. Pahanya untuk sekarang, hatinya disimpan ya. Tentang larangan menyimpan daging, itu ada asbabul wurudnya ya. Menyimpan daging pernah dilarang oleh Rasulullah. Kuntu nahaitukum anid dikhar luhumil adahi min ajlid dafah. Aku pernah melarang kalian untuk menyimpan hewan udhiyah karena untuk membantu orang yang membutuhkan. Saat itu banyak tamu-tamu dari daerah tetangga yang kelaparan, kena peceklik gitu ya. Mungkin kering, hewan-hewan pada mati dan sebagainya, datang ke Madinah. Kalau hewan kurban dagingnya disimpan, tidak bisa membantu kaum muslimin yang berdatangan ini. Maka Rasulullah larang. Kemudian setelah mereka pergi semua, Rasulullah mencabut larangan itu. Ala kulu waddakhiru. Sekarang makanlah dan simpanlah. Jadi buntut hadisnya jangan dilepas. Kalau dilepas nanti kesimpulannya nanti tidak boleh. Seperti nikah mut'ah dulu pernah dibolehkan. Buntutnya, aku haramkan sejak sekarang sampai hari kiamat. Berarti boleh nikah mut'ah kalau sudah kiamat. Kan begitu Pak ya. Ya sama aja nggak boleh, masa pada kiamat nikah. Ya makanya begitu, itu bahasa halus aja. Maksudnya haram selamanya.
Nah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, apabila salah satu dari kalian berudhiyah, maka makanlah sedikit dari udhiyahnya. Kemudian juga dalam surat Al-Hajj 27, 28 dan 36, di situ juga ada perintah untuk memakan daging udhiyah kita. Ada orang, oh boleh enggak? Enggak boleh itu, masa udah disedekahkan dimakan lagi sama dengan menelan ludah sendiri. Enggak, ini memang untuk bareng-bareng, untuk kaum muslimin, untuk kita, untuk keluarga, ya, makan bareng, ya. Kemudian udhiyah untuk orang yang sudah mati, ya, ini masalah. Ini saya berusaha untuk mengumpulkan masalah yang sering didengar di masyarakat, gitu ya. Ya, kalau belum tercakup semua, berarti ada tambahan nanti. Para ulama sepakat, apabila si mayit di saat hidupnya berwasiat untuk berudhiyah, ya, wasiat ketika hidup, wajib atas ahli warisnya melaksanakan wasiat tersebut. Ini sepakat, ijma. Begitu juga apabila dinadzarkan. Saya bernadzar mau menyembelih udhiyah, terus meninggal, maka harus dilaksanakan oleh ahli warisnya. Dalam satu riwayat diceritakan di sini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahha bikabsyaini, bahwasanya Rasulullah berudhiyah dengan 2 domba, ahaduhuma an nafsih, yang satu untuk dirinya, wal akhar, dan yang satu ammal lam yudhhi min ummati, untuk umatnya yang belum sempat udhiyah. Nah, berarti Rasulullah berudhiyah untuk siapa? Untuk umatnya yang sudah tidak ada. Berarti disimpulkan boleh. Nah, Imam Ibnu Abil Izz dalam Syarah Aqidah Thahawiyah telah membahas 3 permasalahan yang dibolehkan dan sampai pahalanya kepada si mayit. 1, sedekah, 2, haji, 3, udhiyah. Kalau sholat nggak sampai. Sholat untuk bapak saya yang sudah meninggal, ente aja yang sholatnya. Usah untuk bapak udah selesai. Saum, kalau punya hutang dibayar oleh ahli warisnya sampai, ya, karena utang. Nah, dalam masalah haji, pernah datang sahabat kepada Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, ibuku meninggal, ya. Ibuku meninggal, dia dulu pengen haji, belum kesampaian, bolehkah aku hajikan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan pertanyaan, bagaimana kalau ibumu punya hutang? Rasulullah sering menjawab pertanyaan pakai pertanyaan. Bagaimana pendapat kamu kalau ibumu punya hutang, terus kamu bayar, sah nggak? Sah nggak Pak? Kalau anak membayar hutang bapaknya atau ibunya, sah. Maka dainullah ahaqqu bil qada, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Haji itu hutang ke siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak kita yang sudah punya kemampuan, dulunya kaya, nggak berangkat terus meninggal, harus dihajikan oleh anak-anaknya atau ahli warisnya sampai pahalanya. Begitu juga udhiyah, begitu juga sedekah, ya. Kecuali satu ulama, yaitu Imam Malik. Dia tidak berpendapat itu dengan dalil firman Allah, wa al-laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali dari yang sudah ia usahakan. Dijawab oleh Imam Ibnu Abil Izz argumentasi ini. Contoh, kalau saya sebagai orang tua sudah mendidik anak saya menjadi anak-anak yang soleh, kemudian berhasil menjadi pengusaha dan sebagainya sehingga punya uang, terus saya meninggal, anak saya bersedekah untuk saya, itu usaha siapa? Usaha saya sudah bisa mendidik anak-anak menjadi anak soleh sehingga bersedekah untuk saya. Itulah maksud ayat
wa allaisa lil insan illa ma sa'a, tidak bertentangan. Ya. Jadi saya mengambil pendapat jumhur ulama berdasarkan hadis-hadis sahih, menghajikan orang boleh, berudhiyah untuk orang boleh, bersodakoh untuk orang yang sudah meninggal boleh, dan sampai pahalanya. Nanti lebih jelasnya bisa dirujuk syarah Aqidah Thahawiyah, ya, Ibnu Abil Izz. Nah, memang ada khilaf di sini. Apabila si mayit tidak berwasiat bagaimana? Tidak bernadar bagaimana? Nah, jumhur ulama Hanafiyah pengikut Imam Abu Hanifah, ulama Malikiyah pengikut Imam Malik. Jadi ulama Malikiyahnya Hanabilah pengikut Imam Ahmad, ahli warisnya boleh berudhiyah dari hartanya untuk si mayit seperti haji dan sedekah. Kecuali ulama Syafi'iyah tidak boleh apabila tanpa wasiat. Ini saya sampaikan supaya para jamaah sekalian punya wawasan utuh. Jadi nanti tidak fanatik, oh ini ada pendapatnya, ya sudah hormati, gitu aja. Tapi mengambil yang paling kuat. Gitu. Kalau ada orang tetap tidak mau berudhiyah untuk ayahnya yang sudah meninggal, ya tidak apa-apa. Tapi jangan ngelarang orang lain yang berkurban untuk sang bapak, sang ibu. Karena para ulama sudah terlebih dahulu membahas masalah ini berdasarkan hadis-hadis sahih. Begitu, saling hormati. Jangan nanti gara-gara masalah gini tonjok-tonjokan, wah, gara-gara fikih kok pukul-pukulan. Tetap jaga ukhuwah. Jaga ukhuwah. Sering banget karena ya minimnya ilmu masalahnya. Oh, kamu bid'ah ini. Ya, enggak tahu masalah bid'ah. Ulama ini berarti Imam Malik bid'ah, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah bid'ah, ulama-ulamanya bid'ah semua. Terus hadis-hadis yang menerangkan tentang menghajikan orang gimana? Bid'ah juga. Sudah, ya. Jangan diperpanjang. Terakhir, dua masalah. Pertama, yang sering menjadi perdebatan, ya, menjual kulit. Menjual kulit. Saya perlu tegaskan, hadis tentang menjual kulit jelas. Ini yang nggak jelas itu ketika terjadi di masyarakat, ya, dalam praktek. Larangannya jelas, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim. Barang siapa menjual kulit udhiyahnya, maka tidak ada pahala udhiyah baginya. Cuma mati aja hewannya, nggak dapat pahala. Siapa yang dilarang menjual di sini? Kita lihat teksnya. Menjual kulit hewan udhiyahnya. Berarti kalau saya punya kambing, saya dilarang menjual kulit kambing saya. Bapak-bapak juga kalau punya kambing dijadikan udhiyah, dilarang menjual kulitnya. Dan semua bagian tubuh kambing harus diserahkan total jadi hewan udhiyah. Ada yang menjawab lagi, itu kulitnya mau saya jual ke pasar, terus uangnya mau saya sedekahkan. Sama ngejual kulit. Kenapa nggak langsung aja kulitnya disedekahkan? Capek-capek ke pasar kamu, jual kulit dulu terus membagikan uang. Sedekahkan aja kulitnya. Sama sedekah. Sedekah kulit sama sedekah uang nilainya sama nggak? Sama. Sedekah itu nggak dibeda-bedakan oleh Allah. Sedekah gudangan sama kulit kambing sama. Sedekah wortel, sedekah kentang, sedekah kubis sama nilainya. Kubis kan lebih murah dari kambing. Allah nggak pernah melihat nominal, keikhlasan. Ya. Nah, maka saya tegaskan, seorang mudhahi, yaitu yang berkurban, pemilik kambing, pemilik sapi yang 7 orang, atau wakilnya. Wakilnya itu berarti yang mewakili. Tidak diperbolehkan menjual apapun dari hewan udhiyahnya. Saya ingin tanya, panitia itu apa posisinya?
Harus definitif dulu supaya hukumnya jelas. Panitia itu wakil atau bukan? Kalau wakil tidak boleh menjual. Kalau dia penerima seperti kaum muslimin pada umumnya, boleh. Karena yang dilarang adalah pemilik hewan atau yang mewakili. Wakil itu hukumnya sama dengan yang diwakili. Kalau saya ditunjuk sebagai wakil menikahkan seorang putri, sama. Hukumnya sama dengan si bapak ini yang mewakilkan ke saya. Mengijab kabulkan. Karena saya ditunjuk, berarti berlaku seperti dia. Nah, ini yang gak jelas, hadisnya jelas, ini yang gak jelas. Panitia itu apa, Pak? Tolong jawab. Wakil atau bukan? Wakil tidak boleh menjual. Apalagi panitianya ikut kurban. Itu kambing dia, sapi dia. Ada panitia yang urunan sapi seekor. Terus dia ngejual kulitnya sebagai panitia dan juga yang berkurban, double dia. Ya, kemarin ada yang nyampaikan, ada yang memberikan kulit itu ke sebuah lembaga, yayasan, panti asuhan, disedekahkan. Bagus itu. Jangan pusing-pusing dengan kulit. Wow, dijual, dibelikan kambing lagi, jadi kulit lagi. Ya toh, jadi mumet kan? Pusing, jual lagi kemana? Jadi ada, kan sapinya banyak, 40 ekor sapi, berarti 40 kulit, berapa kilo itu? Wah, dijual bisa membeli mungkin 20 ekor kambing. Jadi 20 kulit kambing, jual lagi. Satu kulit mungkin 20.000 kali 20, sekian ratus ribu. Dapat 1 ekor kambing, sembelih lagi jadi kulit kambing lagi. Kulitnya diapakan, Mas? Jual meneh. Jadi ayam. Itu panitia nggak cerdas, bikin pusing, bikin ribet. Sudah, kulit sapi, kulit kambing cari panti asuhan, cari pondok pesantren, cari apa yayasan, ini kulit untuk ini. Boleh dijual, uangnya untuk panti asuhan. Mereka boleh menjual karena bukan wakil dan juga bukan yang berkurban, tapi penerima. Ya. Ini tinggal diperjelas aja nanti. Jangan sampai ada pertanyaan lagi. Tinggal diperjelas status panitia. Wakilkah atau penerimakah? Kalau penerima boleh ngejual. Dan boleh memperlakukan hewan itu semau dia karena sudah hak dia. Nanti kalau di masjid ngirimin saya ke rumah, kirimin nanti saya gitu ya. Ati, kepala sampai ke rumah saya. Jazakumullah khairan. Boleh enggak saya jual ke pasar Karangpandan? Boleh, karena saya bukan yang berkorban, bukan wakil, penerima. Maka kalau antum semua nerima dari mudhahi seekor kambing, seekor sapi, bilang, Pak, ini untuk siapa? Ya untuk jenengan dan kaum muslimin. Terima kasih. Akan saya bagikan, akan saya makan, kulitnya akan saya jual. Terus hasilnya akan saya bagikan lagi kepada kaum muslimin. Boleh. Tidak masuk dalam larangan hadis. Larangan hadis ditujukan kepada pemilik hewan dan wakilnya. Maka teksnya perhatikan betul, jilda udhiyatihi, menjual kulit hewannya. Hewan miliknya, bukan hewan orang lain. Ya, domir hak ini kembali kepada orang. Ya. Kedua, tentang upah. Memberi upah untuk tukang jagal. Ya. Tukang jagal atau tukang potong hewan tidak diperbolehkan mengambil sesuatu apapun dari hewan udhiyah sebagai upah. Jangan diupahi kepala, jangan diupahi kaki,
atau bagian-bagian lainnya. Loh, dia jagal, profesional. Jangan diupahi dari uang udhiyah dan hewan udhiyah. Cari dana di luar itu. Bisa Bapak yang menjadi panitia mengambil dana tambahan dari yang hendak berkurban. Pak, kurban Bapak 1 juta. Kami ini perlu jagal. Dan jagal itu diupahi. 1 juta tetap ke hewan. Tambahi Pak 10.000 buat ongkos motong dan nguliti. Jadi ongkosnya dari siapa? Dari yang punya kambing dan punya sapi, bukan diambil dari dana pembelian sapi atau dikasih kaki sapi. Nggak boleh. Panitia tetapkan dirinya sebagai bukan pekerja. Ikhlas bareng-bareng menyembelih hewan udhiyah, jangan pengen diupahi. Ya, kalau upahi bilang ke panitianya, saya bekerja, tolong upahi. Dan upahnya nanti diambilkan dari kotak infak. Jangan dari dana hewan. Ya. Sebetulnya ya nggak mau kok kerja sih. Ini bukan pekerjaan yang diupahi masalahnya. Ini ibadah kolektif. Kaum muslimin serempak di seluruh dunia beribadah secara sama. Kesatuan ini, maka jangan diniatkan kerja, dan nanti semuanya dapat bagian, bukan sebagai upah, sebagai jatah. Terus boleh panitia sebelum pelaksanaan itu nyembelih seekor kambing di gulai untuk sarapan, bukan sebagai upah, tapi mau kerja ya perutnya diisi dulu. Dan diambil dari salah satu kambingnya sebagai hak, bukan upah. Jadi bedakan antara upah dan hak. Kalau hak, semua kaum muslimin berhak memakan hewan ini, termasuk panitia. Kalau ada panitia 100, ya 1 ekor kambing cukup. Ya Allah, cukup untuk sarapan aja kok. Nanti ketika sudah dipotong semua kan dapat seresek-resek gitu ya. Oh enak dong panitia double. Ya kerjanya double, salahnya. Loh, kamu nggak kerja dikirimi, ya alhamdulillah. Bersyukur dong, jangan kufur. Nah, ada satu riwayat yang tegas sekali di sini terkait dengan upah. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW memerintahkan aku. Nah, berarti Rasulullah nunjuk Ali sebagai wakil. Nah, untuk mengurus unta udhiyahnya, dan agar aku menyedekahkan daging, kulit sampai kain penutupnya. Ini unta saya, wahai Ali bin Abi Thalib, kamu urus, ngewakili saya. Sodakohkan, bagikan dagingnya, kulitnya. Lihat, kulitnya nggak disuruh dijual oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Bagikan sampai penutup kain. Juga agar aku tidak memberi upah untuk tukang potong dari hal itu semua. Beliau bersabda, nahnu nu'tihi min indina. Kami memberi upah dari harta kami sendiri. Maka tadi saya sampaikan, ambil upahnya dari yang mau kurban. Rasulullah ngasih upah untuk diberikan ke tukang jagal. Pesankan kepada Ali, jangan diupahi bagian apapun dari hewan udhiyahnya, karena upahnya sudah kami sediakan. Karena profesional masalahnya. Nah, Imam Nawawi memberikan satu komentar. Dari hadis ini diambil pelajaran bahwa tidak boleh memberi tukang potong bagian dari hewan udhiyahnya. Tidak boleh. Karena dengan memberinya, maka hal itu seolah-olah sebagai pengganti dari amalnya. La nu'tihi min jazaratiha syai'an. Kami tidak memberi tukang potongnya sedikit pun darinya. Maksudnya sebagai upah.
Terakhir hak-hak panitia. Hak-hak panitia. Nih kita semua nih enak nih dapat hak. Ya. Satu, panitia udhiyah dibolehkan menyembelih salah satu dari hewan udhiyah untuk konsumsi sebagai hak seorang mustahik, bukan sebagai upah. Saya tegaskan ulang, sebagai mustahik, bukan sebagai upah. Nah, kalau ini panitia ini sebagai wakil, nah peralatan seperti parang, pisau, plastik, uang transportasi dan sebagainya sebaiknya dibeli dengan uang tersendiri, tidak diambil dari uang untuk membeli hewan udhiyah, apalagi dibutuhkan banyak. Orang nyerahkan uang 1 juta untuk beli hewan, terpotong transportasi, terpotong kantong kresek, terpotong parang, wah tinggal 800, jadi kurus kambingnya. Ini berpengaruh, kalau sampai berpengaruh kepada hewan ya. Tapi kalau hanya cuma parang 1, nah itu tidak berpengaruh, atau berapa gitu ya dibolehkan. Tapi usahakan jangan sampai mengurangi daging karena dikurangi uangnya. Untuk panitia ini sebaiknya tadi minta kepada yang hendak berkurban dana. Pak, ini butuh kami dana operasional, transportasi, parang, pisau untuk nguliti dan sebagainya, ini butuh sekian, kami bebankan ke Bapak ya, 5.000. Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, iya kami paham perlu pisau, kecuali Bapak itu bawa sapi, bawa golok. Nah ini sapi saya, ini golok saya. Monggo. Nah itu udah semuanya ditanggung oleh dia semua. Nah, panitia belum punya peralatan kan otomatis harus beli. Itu membutuhkan dana banyak ya. Kemudian panitia diperbolehkan menjual kulit hewan udhiyah jika posisinya bukan wakil dari mudhahi, karena wakil hukumnya sama dengan mudhahi. Kemudian sisa uang udhiyah ya, kalau dia sebagai wakil, bukan sebagai yang berhak, ini dihabiskan, harus dihabiskan untuk membeli hewan, tidak boleh dijadikan uang kas untuk beli semen. Loh, ini uang diserahkan oleh yang berkurban itu untuk apa coba Pak? Untuk beli apa? Kambing atau sapi? Sisa beli semen buat nambal bocor masjid. Pembangunan masjid itu ada infak tersendiri. Sampai ada ulama berpendapat dalam zakat mal tidak untuk masjid. Kenapa? Karena nas dalil tentang anjuran membangun masjid, nasnya khusus. Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Jadi jangan diambil dari uang zakat, uang khusus untuk membangun rumah di surga. Kuat ini. Jadi zakat salurkan ke sabilillah yang lain. Karena masjid ada dana khusus supaya kaum muslimin tersentuh semuanya untuk ikut membangun masjid. Termasuk udhiyah, jangan dilibatkan ke masjid. Oh, ini alhamdulillah tahun 2009 kas udhiyah 10 juta. Aduh, banyak banget. Kenapa nggak dibelikan kambing? Itu hak kaum muslimin untuk makan daging. Untuk apa? Ya untuk semen. Semen juga kan nanti dinikmati kaum muslimin. 1 sendok. Ini untuk hati-hati dalam masalah ini, jangan lalai atau ceroboh. Lebih baik kita mengambil langkah ihtiyat. Hati-hati, jaga-jaga. Jangan berijtihad. Wah, ini kayaknya insya Allah nggak apa-apa. Ya insya Allah. Kalau menyimpulkan hukum nggak boleh pakai insya Allah. Insya Allah tuh kalau janji. Menyimpulkan hukum insya Allah boleh. Enggak, haram, wajib, sunnah atau
boleh titik, jangan insya Allah. Harus tegas fikih. Nah, untuk menghindari pengambilan upah dari hewan udhiyah, panitia hendaknya mengambil biaya tambahan dari mudhahi. Ya. Demikian Bapak dan Ibu-ibu sekalian, ternyata waktunya cukup panjang. Ya, saya sudah ngebut juga. Ya, tapi mudah-mudahan sudah jelas semua, sudah tercakup semua dalam PowerPoint ini, sehingga tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan nanti langsung saja menuju tempat saya. Ya, demikian. Mudah-mudahan yang sedikit memberikan satu maklumat